Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Handas Agus Wan Khotibul Umam selaku pengampu mata kuliah ilmu dakwah yang saya hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat berserta salam senantiasa kita junjung agungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video dakwah dengan judul Bersabar di Masa Pandemi. Sabar adalah hal utama kedudukan dalam Islam, merupakan derajat utama pula bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Semua kedudukan agama itu pada dasarnya dapat disusun menjadi tiga hal. Yang pertama makrifat, yang kedua hal ikhwal, dan yang ketiga amal perbuatan. Apa sih yang dimaksud makrifat? Makrifat adalah pokok yang dapat menimbulkan hal ikhwal, sedangkan hal ikhwal adalah sebuah buah dari amal perbuatan. Oleh karena itu diperlukan sifat sabar untuk dapat mengalahkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan tersebut. Sebab sabar merupakan gerakan agama. Sifat sabar konsisten terhadap kehidupan sehari-hari, maka akan dapat mengalahkan hawa nafsu dan orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan atau kemenangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makrifat termasuk kesabaran jika pengaruh akan dapat mengalahkan hawa nafsu. Jika demikian, maka seseorang dapat mengidentifikasi keburukan nafsu kebinataannya. Lalu, terhadap apa saja seorang harus bersabar? Salah satunya ialah dengan menggunakan kesulitan yang berhubungan dengan kegiatan lahiriah. Misalnya, sabar dalam melakukan pekerjaan, baik ibadah maupun dalam luar ibadah. Ada kalanya sabar dalam menahan rasa sakit dan sebagainya. Namun, kesabaran terpuji adalah sifat seseorang tertuju pada agama, misalnya sabar dalam menahan keinginan-keinginan dan tuntutan hawa nafsu. Jadi ketika seseorang mendapati musibah dapat menghadapinya dengan ikhlas dan sabar, maka Allah akan menaikkan keimanannya dan menyediakan pahala bagi menjadi salah satu keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian yang berat di luar atas kemampuan umatnya. Maka dari itu kita harus bersyukur ketika Allah memberikan ujian yang berat, bertanda bahwa Allah masih menyayangi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiril sabirin, yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan,
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan terdapat juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah bersabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jadi ketika seseorang bersabar itu tuh akan mendapatkan lima keutamaan dalam bersabar. Yang pertama, orang yang bersabar akan senantiasa bersama Allah. Allah akan memberikan apa yang senantiasa orang itu mau. Dan yang kedua, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dengan kita bersabar, kita melatih hawa nafsu kita, menahan semua yang kita mau. Kita bersabar itu akan memberikan pahala yang tiada batasnya dari Allah. Yang ketiga, orang yang bersabar adalah orang-orang yang mulia. Sungguh mulianya orang yang bersabar itu, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan menjunjung tinggi derajat seseorang itu. Yang keempat, sabar membuat kita lebih mengetahui terhadap kekuasaan Allah. Sungguh sangat banyaknya kekuasaan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan bersabar kita akan mengetahui apa yang telah Allah berikan, nikmat Allah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.